Hai penduduk Indonesia, masih bertemu dengan saya host Kriwil di channel ACF Alur Cerita Film, channelnya Alur Film Pilihan. Kali ini Bang Kriwil akan menceritakan alur cerita film yang berjudul. Oke, tanpa banyak selentat-selentot di awal, langsung saja ke inti filmnya. Film dimulai dengan kutipan dari Mazmur. Setelah itu, adegan dilanjutkan dengan terbenamnya matahari dan seorang penjaga gedung yang bertugas di malam hari. Dan tiba-tiba, seorang bidadari jatuh dari langit dari atas gedung. Beralih ke adegan selanjutnya, yang memperlihatkan sebuah restoran di gurun pasir yang biasanya menjadi rest area bagi pengendara. Ada beberapa pengunjung di restoran. Beberapa dari mereka mampir untuk beristirahat dari perjalanan, sementara yang lain berhenti untuk memperbaiki masalah mobil mereka. Semua mobil pengunjung yang datang akan diservis oleh seorang pria bernama Jeep, putra pemilik rest area bernama Bob. Selain mereka, ada seorang pelayan restoran yang sedang hamil bernama Carly. Jeep sangat mencintai Carly dan bersedia menjadi ayah bagi anaknya yang belum lahir meskipun dia bukan ayah biologis. Namun Carly tidak menginginkan kehamilannya dan mencoba beberapa kali untuk menggugurkan kandungannya tetapi selalu gagal. Di adegan berikutnya, seorang nenek tua mengunjungi restoran. Dia terlihat sangat sopan dan menyapa para pelanggan sampai dia mulai bertingkah aneh setelah Carly membawakan pesanan makanannya. Dia mulai memakan stik yang dia pesan meskipun dipenuhi lalat. Sikapnya juga kasar kepada para pengunjung, terutama pada kandungan Carly, seolah tak ingin anak itu lahir ke dunia. Ketegangan meningkat ketika dia mengolok-olok para pengunjung. Ketika salah satu pengunjung marah dan mendekatinya, dan tiba-tiba dia menggigitnya. Ternyata nenek itu telah dirasuki monster. Tak lama setelah itu, dia menyerang semua orang di restoran sampai senapan yang dipegang Bob dilemparkan ke arah Jeep. Setelah itu, Jeep mulai mendekatinya. Namun, Jeep yang memegang senapan tidak tega menembaknya. Dan tiba-tiba, seorang pengunjung bernama Kylie menembaknya dari belakang sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Setelah itu, Sandra, istri pengunjung yang digigit, langsung menghampiri suaminya yang terluka. Bersama Kylie dan putrinya, dia berencana membawa suaminya ke rumah sakit. Namun, keanehan lainnya muncul ketika ada awan hitam yang ternyata segerombolan serangga dari arah tujuannya. Karena situasinya memburuk, mereka akhirnya kembali ke restoran. Dan di restoran, orang-orang di sana sedang merapikan tempat itu. Jeep yang menyesal karena dia tidak bisa cukup tegas untuk menembak nenek itu. Mendengar hal itu, Bob menyemangati anaknya untuk tidak bersedih. Setelah itu, Bob menyuruhnya untuk terus memperjuangkan cintanya pada Carly. Di adegan berikutnya, seorang pengunjung datang menggunakan mobil polisi. Dan ternyata orang itu adalah seorang polisi bernama Michael. Melihatnya, orang-orang pun ketakutan. Kemudian, mereka menghadapinya. Namun, setelah mereka yakin bahwa dia bukan monster, semua orang setuju untuk membiarkannya masuk ke restoran. Setelah itu, Michael memberikan senjata kepada orang-orang di restoran karena monster seperti nenek tua akan kembali. Setelah itu, dia memperingatkan Carly untuk tidak bertingkah gegabah. Tak lama kemudian, semua orang di restoran sibuk memblokir restoran. Pada malam hari, Michael, Jeep, dan dua pria lainnya berjaga di atap. Beberapa saat kemudian, suara mobil es krim berhenti. Pengemudi yang turun dari mobilnya ternyata adalah orang yang kesurupan. Kemudian, dia langsung menembak orang itu sebelum memasuki restoran. Setelah itu, banyak mobil orang yang kesurupan datang dan mengepung tempat itu. Dari kerumunan orang, Kylie melihat seorang anak kecil dan itu mengganggunya. Sayangnya, yang lain tidak mengindahkan dan menyerang semua orang yang kerasukan sebelum bisa memasuki restoran. Selama pertempuran,
salah satu orang kesurupan menarik pengunjung yang sebelumnya terluka. Setelah ini terjadi, orang-orang yang bertingkah seperti monster satu persatu mundur dan meninggalkan rest area. Setelah situasi kembali normal, Bob meminta Michael menjelaskan apa yang terjadi. Michael akhirnya menjelaskan bahwa dia adalah seorang malaikat dan apa yang mereka hadapi adalah kiamat. Dia berkata bahwa Tuhan tidak lagi percaya pada manusia, jadi dia membuat manusia seperti monster. Michael juga mengatakan bahwa awalnya dia mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membunuh anak dalam kandungan Carly. Namun, dia tidak melakukan itu karena dia masih percaya pada manusia. Karena itu, Michael kehilangan kekuatannya sebagai malaikat. Satu-satunya jalan keluar dari kiamat adalah menjaga anak di dalam rahim Carly tetap hidup. Carly yang mendengar penjelasan Michael sangat terkejut. Dia tidak menyangka anak di dalam dirinya bisa menyelamatkan umat manusia. Setelah Michael menyelesaikan penjelasannya, semua orang di sana kembali untuk menjaga restoran. Pada saat yang sama, mereka semua masih memikirkan semua yang dikatakan Michael. Tidak lama kemudian, Michael mengungkapkan bahwa dia menyukai manusia seperti Jeep di antara manusia di dunia. Dia menyukai Jeep karena Jeep tampaknya rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Dan dia tidak hanya sibuk berjuang demi kesenangan duniawi. Ketika pagi tiba, Bob lelah karena berjaga-jaga di atap rest area dan sedang tidur. Di sisi lain, Sandra mendengar teriakan suaminya dari luar restoran. Dia akhirnya keluar dan melihat apakah suaminya telah disalibkan. Kemudian, dia mencoba menyelamatkan tanpa berpikir itu adalah jebakan. Sebelum dia bisa mendekati suaminya yang telah berubah menjadi monster, seorang pria melindunginya sampai dia mati. Bob kemudian menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa tetap terjaga dengan baik. Sementara itu, Sandra diikat ke kursi. Dia tampaknya tidak bersalah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Dia bahkan mengutuk putrinya yang bernama Audrey. Situasi semakin sulit. Setelah itu, harapan kecil muncul ketika Audrey menemukan siaran radio tentang pertarungan melawan makhluk di kota tetangga. Michael yang mengetahui rencana mereka untuk pergi ke kota langsung melarang mereka karena perjalanan tersebut akan sangat berbahaya. Di malam hari, bukan hanya para pria yang berjaga-jaga, bahkan Audrey meminta untuk berjaga-jaga dengan senapan. Sebuah mobil terlihat mendekat untuk mengisi bahan bakar di rest area pada tengah malam. Ada seorang ayah dan putrinya yang masih kecil duduk di kursi penumpang. Kylie yang melihat ini mulai ragu apakah mereka manusia atau bukan. Sebelum dia bisa memikirkannya, banyak manusia yang kesurupan datang dari kejauhan. Dia segera memerintahkan pria yang mengisi bensin untuk meninggalkan tempat itu. Ketika situasi semakin buruk, Kylie memutuskan untuk membantu. Namun, ternyata itu semua jebakan. Setelah dia berhasil menggendong gadis itu, dia digigit. Audrey turun untuk membantu tetapi terjebak di dalam mobil sambil menghindari manusia yang kesurupan. Carly yang melihat kejadian ini meminta bantuan Michael. Dia mengancam jika dia tidak membantu Audrey, dia akan keluar. Mendengar itu, Michael tidak punya pilihan lain jadi dia membantu Audrey. Untungnya, Audrey diselamatkan dari mobil yang terbakar. Ketika Carly pergi ke dapur untuk mengambil air untuk Audrey, dan tiba-tiba gadis kecil yang kerasukan itu datang dan menyerangnya. Semua orang mencoba membunuh gadis kecil yang kerasukan itu, tetapi sayangnya dia berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Carly terlihat akan melahirkan anaknya. Terdengar bunyi trompet dari tempat yang tidak diketahui. Bunyi trompet merupakan tanda bahwa bidadari akan turun ke bumi. Proses persalinan pun selesai, dan Carly melahirkan anaknya dengan selamat. Semua orang sangat bahagia. Michael menyuruh semua orang restoran untuk pergi karena manusia yang kerasukan tidak bisa mendekati bayi Carly.
Namun, sebelum mereka pergi, Sandra yang kehilangan logika mengambil bayi itu dan berencana untuk pergi sendiri. Kemudian, Michael pun menembaknya. Dan setelah itu, Jeep mencoba menyelamatkan bayi Carly yang jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, seorang malaikat bernama Gabriel datang. Kedatangannya adalah untuk membunuh bayi itu sesuai dengan perintah Tuhan. Semua orang mencoba melawan dan serangannya mengenai Bob, membuatnya jatuh ke tanah. Setelah itu, orang-orang yang tersisa memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, Michael mencoba menahan Gabriel untuk tidak mengejar mereka. Sayangnya, kekuatannya yang hilang membuatnya tidak bisa melawan Gabriel dan akhirnya dia pun mati. Dengan sisa kesadarannya, Bob akhirnya menyalakan korek api dan memicu ledakan di rest area. Ledakan itu tidak cukup untuk melawan Gabriel yang memiliki kekuatan malaikat. Gabriel akhirnya menangkap mobil Carly, Jeep, dan Audrey. Dengan kekuatannya, Gabriel menyebabkan mobil itu mogok yang membunuh Audrey. Sekarang, Jeep dan Carly mendekati bukit untuk menghindari serangannya. Setelah itu, Gabriel datang dan memojokkan mereka. Pada saat itu, Michael kembali dari langit dengan kekuatan malaikat. Dia datang untuk membantu mereka. Ternyata selama ini Michael dan Gabriel sedang diuji kesetiaannya oleh Tuhan. Dan yang berhasil melewati ujian tersebut adalah Michael yang memilih untuk memberikan manusia kesempatan. Tak lama setelah itu, mereka pun baku hantam. Di akhir pertarungan, Michael menolak untuk membunuh Gabriel dan akhirnya Gabriel pergi. Film berakhir ketika Michael memadu Jeep dan Carly membawa bayinya ke tujuan berikutnya. Mereka menuruni bukit menuju sebuah kota kecil. Sepanjang jalan, mereka berpikir bahwa mereka harus mendidik bayi untuk menjadi penyelamat manusia. Dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa dipetik dari film ini adalah Tuhan akan selalu memberikan jalan ketika manusia masih memiliki harapan. Meskipun manusia menghadapi berbagai masalah atau kesulitan, akan tetap ada jalan keluar dari masalah tersebut selama masih memiliki harapan dan keyakinan kepada Tuhan.